Universitas Widyagama Malang atau disingkat UWG Malang mempunyai lambang warna kuning emas dan dalam lingkaran tersebut terdapat gambar tugu dan padi yang berwarna kuning emas serta kapas yang berwarna hijau dan putih. Lambang tersebut ialah melambangkan bahwa menghadapi tantangan zaman dengan terus beradaptasi dan berkembang, tidak hanya dalam pencapaian akademik tetapi juga dalam aspek moral, sosial, dan berkelanjutan lingkungan. Rapat Senat Terbuka Universitas Widyagama Malang dalam rangka Disnatalis ke-54 dan pengukuhan 2 guru besar UWG Malang yang dilaksanakan pada Senin pagi 24 Februari 2025. Para tamu undangan nampak sudah hadir memenuhi tempat duduk dan bersiap untuk memulai momentum kali ini. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa, kali ini saya berada di Universitas Widyagama Malang, di mana pada hari Senin 24 Februari 2025, UWG Malang akan menggelar Disnatalis ke-54 dan pengukuhan 2 guru besar UWG Malang yang dilaksanakan di gedung UWG Malang. Seperti apa prosesi pengukuhan dan juga Disnatalis ke-54? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Bertempat di Hall Lantai 5 Kampus 2, Universitas Widyagama Malang menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka Disnatalis ke-54 dan pengukuhan guru besar UWG Malang. Acara dihadiri oleh seluruh dosen dan karyawan, mitra kerjasama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli Menteri Pertanian, alumni serta tamu dari jajaran guru besar turut serta menyaksikan secara daring melalui live streaming YouTube. Sebelum momen rapat terbuka Universitas Widyagama Malang dalam rangka Disnatalis ke-54 dan pengukuhan 2 guru besar UWG Malang resmi dilaksanakan, acara dibuka dengan penampilan tari Bapang yang dibawakan oleh 2 penari sebagai tarian pembuka. Kemudian, jajaran Senat Universitas Widyagama Malang memasuki ruangan. Rektor UWG Malang, Dr. Anwar, bersama anggota Senat Universitas menjadi rangkaian utama dalam proses ini. Dengan hormat seluruh tamu undangan, berdiri menyambut kehadiran jajaran Senat Universitas Widyagama Malang yang selanjutnya akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Rektor UWG Malang, Dr. Anwar, dan dilanjutkan dengan menyanyikan himne Widyagama. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat.
untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan dan para pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Wisuda Agama Malang. Marilah kita meningkam cipta seraya berdoa agar arwah mereka diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pencipta dimulai. Selesai. Himne Widyagama. Rektor Universitas Widyagama Malang Dr. Anwar membuka rapat secara resmi yang ditandai dengan mengetuk palu 3 kali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Widyagama Malang dalam rangka Disnatalis ke-54 Universitas Widyagama Malang dan pengukuhan guru besar saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pun kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang dilantunkan oleh Saiful Bahri. Wabashshiris sabirin alladzina idza أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم
يعمدون صدق الله العظيم. Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Kepegawaian Universitas Widya Gama Malang, Dr. Gunaryanto, membacakan surat keputusan guru besar dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam SK ini, berdasarkan surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, terhitung mulai 1 September 2024, Fahrudin dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Ranting Ilmu atau Kepakaran Kontrol Optimal Mesin Listrik. Kemudian Aji Suraji, berdasar keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2024 juga menaikkan jabatan akademik dosen menjadi profesor atau guru besar dalam ranting ilmu kepakaran teknik jalan raya. Nama Fahrudin, NUPTK 1949745 5613 112, tempat tanggal lahir Malang 17 Juni 1967. Pendidikan tertinggi S3, pangkat penyetaraan pembina 4A 1 Januari 2013. Golongan Lektor Kepala 1 Juli 2010. Jabatan Unit Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Widya Gama Malang. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam ranting ilmu atau kepakaran kontrol optimal mesin listrik. Kedua, asli keputusan ini disampaikan dosen yang bersangkutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024. Tertanda Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Sumantri Satrio Sumantri Brojonegoro. Kedua, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 14/1182/M/07/2024 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan ke satu, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024, nama Aji Suraji, NUPTK 26/37/74/1642-130112, tempat tanggal lahir Nganjuk 5 Maret 1963. Pendidikan tertinggi S3, pangkat penyetaraan pembina 4A 1 Januari 2009. Jabatan Lektor Kepala 1 November 2005. Unit Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Widya Gama Malang. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam ranting ilmu atau kepakaran teknik jalan raya. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Usai pembacaan SK Guru Besar, acara pun dilanjutkan dengan penayangan riwayat hidup sang guru besar serta orasi ilmiah dari Profesor Fahrudin. Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Fahrudin bidang ilmu kontrol optimal mesin listrik mengusung tema sistem kontrol optimal berbasis kecerdasan buatan pada steer-by-wire system. Sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence design menjadi salah satu kemajuan teknologi modern di berbagai bidang. Mengenali objek di jalan dan membuat keputusan secara real time. Adapun cara kerja AI antara lain mengumpulkan data, memprosesnya, belajar pola, membuat keputusan, dan terus memperbaiki diri. Hadirin yang saya muliakan, proses seperti ini pada hakikatnya adalah hampir sama dengan model proses dari sistem kontrol. Hakikat utama sistem kontrol adalah memonitor, mengatur, mengoptimalkan suatu proses untuk mencapai stabilitas, keandalan dan efisiensi dalam berbagai aplikasi teknik dan industri.
Seiring perkembangan teknologi, sistem kontrol semakin berkembang dengan integrasi AI, fuzzy logic, dan optimasi meta-heuristik untuk meningkatkan respon adaptif dan efisiensi dalam berbagai aplikasi teknik modern. Hadirin yang saya muliakan, berbagai metode AI telah digunakan untuk menggambarkan sistem yang cerdas sebagai metode untuk menangani ketidakpastian dalam sistem yang kompleks dan non-linear. Fuzzy logic memungkinkan sistem untuk bekerja dengan nilai yang tidak tegas seperti sedikit cepat atau cukup lambat, berbeda dengan logika linear konvensional yaitu high dan low atau kosong dan satu. Fuzzy logic akan tetap menjadi pilihan dalam sistem kendali karena keunggulannya dalam menangani sistem yang memiliki dinamika yang kompleks dan sistem yang sulit dimodelkan secara matematis. Secara presisi, terutama dalam sistem kontrol adaptif dan pengambilan keputusan berbasis aturan linguistik. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya algoritma optimisasi merupakan metode matematis atau heuristik yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam suatu permasalahan dengan mempertimbangkan batasan atau constraint untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, yakni penayangan profil Profesor Aji Suraji, Guru Besar Prodi 1 Teknik Sipil, serta mendengarkan orasi ilmiah Profesor Aji Suraji dalam bidang ilmu teknik jalan raya. Dengan judul Problematika dan Tantangan Pengelolaan Jalan di Indonesia, menurutnya infrastruktur jalan di Indonesia adalah sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan berbagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya. Konstruksi jalan yang ideal merupakan landasan untuk menciptakan jaringan transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan antar daerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan amanat di dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar RI tahun 45 serta membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional. Infrastruktur jalan juga berfungsi untuk memantapkan pertahanan dan keamanan. Saya ulangi, infrastruktur jalan berfungsi untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mengingat peran infrastruktur jalan sangat mendasar, oleh karena itu infrastruktur jalan harus dapat memberikan layanan dengan sebaik-baiknya. Sistem jaringan jalan harus dapat mewujudkan satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada di dalam pengaruh pelayanan dalam suatu hubungan yang hierarkis. Selain itu, jalan harus memberikan standar pelayanan minimum (SPM), di mana ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas penyelenggaraan jalan. Di balik tuntutan sebagaimana yang tertuang di dalam SPM tersebut, akan tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi persoalan-persoalan yang terus-menerus tanpa henti-hentinya. Isu utama yang terkait dengan problematika pengelolaan jalan dan lebih khusus erat kaitannya dengan teknik jalan raya, tentunya sesuai dengan bidang ilmu saya, maka isu-isu utama itu ada terkait dengan aspek perkerasan jalan, kerusakan jalan dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan geometrik jalan, tikungan terlalu tajam, kemudian jalan terlalu sempit dan sebagainya. Kemudian aspek kemacetan lalu lintas jalan raya. Ya. Usai menyimak orasi dari dua guru besar, Rektor UWG Malang, Dr. Anwar, mengalungkan tanda guru besar kepada mereka.
Rektor UWG Malang Dr. Anwar dalam pidatonya menyampaikan kepada semua pihak di lingkungan kampus untuk melakukan introspeksi sembari mengevaluasi perjalanan yang cukup panjang, terutama ialah yang menjadikan UWG sebagai kampus unggul dalam berbagai inovasi di era globalisasi. UWG juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi ke arah yang lebih baik, seperti pembenahan dari segi internal, sumber daya manusia, keuangan, hingga sistem informasi akademik. Nah, Bapak sekalian saya hormati, momentum Disnatalis yang ke-54 ini bagi kami adalah kesempatan untuk refleksi diri. Kami tentunya mengevaluasi setelah 50 tahun berjalan, apa yang sudah kami capai. Apa yang belum kami capai? Bagaimana mencapai percepatan-percepatan itu? Alhamdulillah dengan dukungan yayasan, dukungan semua pimpinan universitas, pimpinan fakultas prodi, semua dosen karyawan, kami membuat komitmen baru, mempercepat Widagama semakin menjadi perguruan tinggi yang betul-betul unggul, tidak hanya sekedar normatif, tapi betul-betul secara substantif. Itu komitmen baru kami, bagaimana mengawal perguruan tinggi ini menjadi eksis. Tentu banyak hal yang masih kurang. Tentulah kami akan mempercepat berbagai agenda-agenda itu dan saya bersyukur bahwa yayasan mendukung sepenuhnya langkah-langkah kami. Dan itulah kami melakukan pembenahan di banyak hal. Dalam hal SD misalnya, 2-3 tahun terakhir ini kita ketambahan ada 7 profesor baru ya dalam 2-3 tahun ini. Saat ini juga ada 7 calon profesor yang proses. Saya kemarin juga saya laporkan Prof LNT bahwa saya juga mengajukan Prof, tapi belum waktunya diteruskan, disuruh kembalikan dulu. Oke, kita ikhlas. Nah, nanti saya bersama kawan-kawan lainnya akan mengajukan lagi ya. Ini kawan-kawan kita banyak mengajukan lagi nanti insya Allah ini, untuk bisa ada 7 orang yang calon. Kami juga percepatan lektor kepala, juga percepatan ke lektor. Minggu lalu kami kumpulkan semua dosen yang masih ahli, asisten ahli maksud kami. Kami kumpulkan semuanya untuk percepatan ke lektor. Alhamdulillah kami senang bahwa semua punya semangat yang sama untuk bisa maju. Termasuk para dosen kami yang belum doktor, kami dorong segera untuk doktor. Kami bersyukur bahwa kurang lebih 50% lebih dosen kami sudah doktor dan proses doktor. Ini menunjukkan bahwa Widagama sudah punya kompetensi dalam hal sumber daya manusia. Ketua YPPI Widyagama Malang, Profesor Mukti Fajar, dalam sambutannya melalui videotron, ia menyampaikan selamat dan sukses kepada 2 guru besar UWG Malang yang telah dikukuhkan. Semoga di hari ulang tahun UWG Malang ke-54 ini dapat menjaga integritas sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, serta menjadi universitas yang berkemajuan, berkualitas, dan berintegritas. Yaitu Profesor Dr. Insinyur Fahrudin dalam bidang program studi teknik elektro dan Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji MSc di bidang teknik sipil khususnya transportasi. Saya ucapkan selamat untuk status guru besar yang telah diraihnya. Pada dasarnya, setiap dosen ketika telah memilih profesinya sebagai dosen perguruan tinggi, cita-cita utamanya adalah menjadi guru besar. Oleh karena itu, saya berharap kepada 2 guru besar baru kita, Profesor Dr. Insinyur Fahrudin dan Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji, untuk istiqomah menyandang jabatan guru besar ini. Jabatan guru besar ini tentu oleh Universitas Widyagama akan diperuntukkan dan dipersembahkan kepada masyarakat luas, termasuk bangsa dan negara. Silakan profesor baru kita untuk mengangkat bendera setinggi-tingginya sebagai ahli di bidang elektro, sebagai ahli di bidang transportasi, yang kalau negara membutuhkan, tentu Universitas Widyagama tidak keberatan.
Di momen acara Disnatalis ke-54 dan pengukuhan Guru Besar UWG Malang, hadir pula Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur Dia Sawitri. Dia Sawitri selaku Ketua LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur berpesan profesor yang terdampak betul-betul menjadi profesor yang mempunyai multiplier effect dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Di sisi lain, dalam arahannya, Ketua LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur juga menyampaikan program Presiden RI terkait swasembada pangan. Dirinya berharap program unggulan yang ada di LL Dikti 7 Jatim dalam mendukung program pemerintah, para dosen mampu merancang, mendesain riset-riset unggulan kampus yang dibiayai oleh yayasan. Swasembada pangan, mengentaskan kemiskinan, dan juga mengentaskan stunting. Ini harapan besar dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Apalagi profesor yang dikukuhkan saat ini itu nanti bisa merancang, ya. Tadi kalau tidak hanya izin, tidak hanya pertanian, ya. Kita itu mau swasembada pangan tidak hanya pertanian, kita harus melakukan 3K, ya. 3K by Dia Sawitri itu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ya. Jadi kita harus melakukan istilahnya kolaborasi antar perguruan tinggi, antar prodi, antar fakultas, ya, untuk meraih itu semua. Karena kalau kita merancang, mendesain untuk riset unggulan kampus yang berdampak, itu pasti butuh seorang akuntan, butuh seorang manajemen, ya, butuh teknik AI-nya tadi, bahasa Indonesianya atau intelijennya, artificialnya adalah betul-betul dari teknik, ya, untuk merancang, mendesain, menggantikan konsep-konsep kekinian dalam rangka mendukung program pemerintah, dan kita bisa melakukan dengan kolaborasi itu. Ini harapan besar dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur terkait dengan pengukuhan hari ini, dan apalagi Bapak Ibu tadi di Widyagama juga sudah ada prodi-prodi baru yang betul-betul mendukung program pemerintah, ya. Jadi kita punya konsep kolaborasi bersama, maju bersama, mewujudkan SDM unggul bersama demi Indonesia kita tercinta. Ya, ini. Perguruan tinggi harus berperan aktif. Ya, izin Pak Rektor, ya, dari UPN ini yang negeri. Ya, harapannya kita bersama-sama antara PTN dan PTS dalam menghasilkan riset-riset unggulan yang berdampak. Tadi kita sudah sampaikan, kita mandiri bisa. Mari kita wujudkan perguruan tinggi betul-betul punya kontribusi nyata untuk Indonesia kita tercinta. Ini pentingnya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Disnatalis kali ini juga menggabungkan berbagai kegiatan penting dalam satu perhelatan besar, salah satunya kuliah umum bersama Kementerian Pertanian RI terkait perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Staf Ahli Menteri Pertanian RI, Profesor Muhammad Syakir menyampaikan peran vital sektor pertanian dalam menghadapi krisis pangan global di mana tengah melanda berbagai negara sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha pertanian merupakan kunci meretas jalan menuju swasembada pangan yang adil dan berkelanjutan. Pentingnya membangun kemitraan strategis antar sektor menjadi landasan untuk menghadapi tantangan pangan global sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional. Dan ilahi Rabbi tidak henti-hentinya hembusan nafas karena pagi ini Allah mentakdirkan kita bertemu di universitas yang terkemuka di Jawa Timur dan di Indonesia ini, dan apa yang dilakukan Pak Rektor tadi melakukan lompatan. Memang hari ini kita tidak bisa buat apa-apa, harus berbuat ada lompatan namanya suatu prestasi. Dan saya memberi apresiasi karena beberapa tadi dipersingkat waktunya beberapa etapa, bahkan menambah perguruan tinggi, dan hari ini bahkan beliau menangkap sinyal dari langit bahwa tema yang saya bawakan adalah swasembada pangan, itu sinyal pesan khusus dari Presiden Republik Indonesia. Kita berikan aplaus ke Pak Rektornya sekali lagi.
karena tepuk tangan itu bagian daripada ibadah. Baik, hari ini saya izin membawakan meretas jalan menuju suasembada pangan nasional berkelanjutan dan berkeadilan. Seperti juga apa yang diusun untuk orasi pasar sekarang ini. Harus murah, semua harus turun harga di Indonesia. Cuma satu harga yang tidak bisa turun. Harga pembelian gabah petani tidak boleh turun, harga mati 6.500. Itu namanya berkelanjutan dan berkeadilan. Karena kita tahu kemiskinan Indonesia kita masih besar, kanton terbesar kemiskinan ada pada petani. Sehingga memberi terapi petani untuk meningkat pendapatannya, sehingga banyak multiplier efeknya. Gini rasio bisa ditekan. Kemiskinan tentunya bisa ditekan, juga gap antar kota desa dapat ditekan. Jadi apa yang disampaikan Presiden kita Republik Indonesia, yang baru Presiden pertama yang menyampaikan secara tersurat pada pelantikan beliau bahwa suasembada pangan adalah harus secepat-cepatnya, seperti makna daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik, kita tahu bersama bahwa sektor pertanian beberapa hal yang sangat strategis tentunya adalah pangan. Pangan tidak ada, harus Pak. Kita tahu pada saat COVID beberapa negara menyetop impornya. Dan pangan itulah yang menyebabkan banyak juga kriminal. COVID bisa kita meredam, tapi manakala pangan terganggu, maaf, tidak bisa ada yang bisa meredam. Kalau negara kelaparan sulit untuk diredam. Kedua, sumber energi baru dan terbarukan. Kita tahu bahwa energi fosil sudah sunset. Dan juga kesadaran kita sumber daya ketersediaannya, juga kesadaran masalah lingkungan, masalah bioenergi adalah penting. Oleh karena itu, saya sangat menghargai tadi yang melakukan orasi, ada tenaga listrik. Semoga dikirim tenaga listrik itu energinya bukan dari fosil, tetapi dari energi terbarukan. Ini adalah penting kita ke depan. Kenapa? Indonesia sering kita nyanyikan bahwa Indonesia adalah negara terkaya biodiversity di dunia. Nomor 2 dari Brasil, tapi nomor 1 di dunia kalau termasuk biodiversity yang ada di laut. Oleh karena itu wajar manakala kita juga salah satu negara yang cukup getol untuk menerapkan energi tidak berbasis fosil itu, karena kita kaya dengan sumber daya itu. Juga sumber bahan baku industri, kita juga akan canangkan itu. Lainnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa 98 krisis ekonomi dunia, tapi jangkar ekonomi Indonesia tidak tenggelam karena batra itu adanya pelampung adalah sektor pertanian perkebunan yang surplus saat itu. Tidak ada yang surplus, hanya perkebunan pertanian surplus pada saat itu. Sehingga wajar kita menempatkan pangan pada platform pembangunan nasional. Saya anggap itu adalah platform pembangunan yang berada pada orbitnya menurut saya. Yang lainnya adalah sumber dari pendapatan utama. Kita banyak, ya saya katakan tadi, kemiskinan terbesar ada pada petani. Dan kalau ini diangkat harkatnya, banyak yang terjadi. Gini rasio dapat kita kurangi. Urbanisasi dari desa ke kota dapat dikurangi. Mungkin juga mengurangi kayak saya dengan Pak Rektor datang ke Pulau Jawa. Karena manakala gap antar kota desa, Jawa dengan luar Jawa bisa kita kurangi. Selanjutnya, usai kuliah umum bersama staf ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia, Profesor Muhammad Syakir, acara pun selanjutnya dilanjutkan dengan pengumuman penerima penghargaan dosen, karyawan, mahasiswa, dan orwama berprestasi, doktor baru, serta peneliti dan pelaksanaan PKM terbaik tahun 2025. Penghargaan dosen berprestasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Randa Darmayanti Prihandini MM. Fakultas Hukum, Dr. Sultan Miladianto SHMH. Fakultas Pertanian, Frida Dwi Anggreni STP MSc. Fakultas Teknik, Afif Junior Rahman STMT. Program Pasca Sarjana Profesor Dr. Adia Hermawati SEMM.
Penghargaan Doktor Baru. Fakultas Teknik Dr. Insinyur Chandra Aditya STMT. Fakultas Teknik Dr. Insinyur Riman STMT. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Hanif Rani Iswari SEMM. Peneliti dan pelaksana PKM terbaik. Peneliti terbaik Khairul Anam SEMM. Pengabdi terbaik Fairuz Abadi Eskom Mkom. Penghargaan karyawan berdedikasi. Karyawan berdedikasi golongan 1 Didi Ari Irawan, bagian umum. Karyawan berdedikasi golongan 2 Rizky Amalia SPD, unit PMP. Karyawan berdedikasi golongan 3 Sabto Adi Purnomo, bagian umum. Penghargaan mahasiswa berprestasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Alivia Nur Aisyah. Fakultas Hukum Andi Safira Sarani Basu. Fakultas Pertanian Salsabila Firdaus. Fakultas Teknik Diah Lailatul Aminah. Penghargaan organisasi kemahasiswaan berprestasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis HMJ Akuntansi. Penghargaan unit kegiatan mahasiswa berprestasi. UKM Taekwondo. Dalam kegiatan yang sama, Universitas Widya Gama Malang juga sekaligus meluncing program studi baru, yakni Prodi Profesi Insinyur, Prodi Sistem Teknologi Informasi, Program Dr. S3 Sains Manajemen, serta launching Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas dan prodi baru ini turut diperkenalkan sebagai bentuk pengembangan akademik, ini untuk menjawab kebutuhan industri dan masyarakat. Launching dilakukan langsung oleh Rektor UIG Malang Dr. Anwar dengan sistem teknologi biometrik. Program studi Program Profesi Insinyur dan Program Doktoral Sains Manajemen. Kemudian, acara pun dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Widyagama dan doa yang menjadi pamungkas rangkaian kegiatan Disnatalis ke-54 dan pengukuhan 2 guru besar UIG Malang. Kami menyadari begitu banyak dosa dan khilaf yang telah kami lakukan selama ini. Oleh karena itu, ya Allah, dengan asma-Mu yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pendiri lembaga ini, para pemimpin bangsa dan pendahulu kami. Ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, kabulkanlah doa-doa kami.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapannya ini bagi kami jadi momentum untuk melakukan introspeksi kembali. Kita ingin mengevaluasi perjalanan kita yang sudah 54 tahun ini, apa yang sudah kita capai, apa yang kita sudah hasilkan, dan kedepannya apa yang kita harus lakukan di tengah tuntutan globalisasi ya, di mana perguruan tinggi sangat banyak, PT sangat banyak, bagaimana menempatkan posisi kami. Tapi intinya bahwa kami semua berkomitmen untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi ini ke arah yang lebih baik, ke arah standar nasional dan standar internasional. Hari ini kita sudah siapkan berbagai langkah-langkah itu dalam berbagai pembenahan dari segi internal, dari segi sistem informasi akademiknya, informasi keuangannya, pembenahan dari sumber daya manusia, percepatan para guru besar, percepatan pendidikan dosen yang ambil S3, itu juga pembenahan dalam hal karyawan, bagaimana dia bisa menuju pada pelayanan prima sehingga semua orang yang berinteraksi dengan Widagama merasa nyaman, merasa senang. Kita ingin perbaiki pembelajaran dengan baik. Semua kita lakukan dalam rangka menempatkan Widagama sebagai perguruan tinggi yang tangguh menghadapi globalisasi ya, eksis dalam pergaulan yang begitu luas, dan harapannya tentu dukungan semua pihak, teman-teman wartawan juga tentunya kita harapkan Widagama bisa maju bersama teman-teman sekalian. Tentu dari itu kita melalui studi kajian yang mendalam ya. Kajian mendalam, kita bentuk tim mempertimbangkan tentunya kualitas SDM yang ada di kami. Itu sebagai syarat pertama. Yang kedua kita melihat arah pasar perkembangan global, lokal maupun nasional. Tentu kita juga akan melihat pencapaian apa yang harus kita maksimalkan. Nah, setelah kita kaji melalui kajian mendalam, studi kelayakan mendalam, 3 prodi itu yang sekarang jadi prioritas untuk segera kita buka. Tentunya insya Allah akan menyusul prodi yang strategis lainnya ya, dalam waktu yang nggak akan lama juga. Gitu. Penelitian saya terakhir memang ya tetap cabangnya teknik jalan raya, tetapi saya melanjutkan postdoktoral di UGM. Jadi setelah saya ngambil S3, saya melanjutkan postdoktoral yaitu sekolah lagi S3, pasca S3 tentang keselamatan jalan raya. Jadi bagaimana geometrik jalan itu, perkerasan jalan itu mempunyai pengaruh terhadap potensi kecelakaan lalu lintas. Nah, itu dianalisis seperti apa, apakah standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam pedoman perkerasan jalan, pedoman geometrik, itu sudah diterapkan di lapangan, dan bagaimana dampak yang terjadi. Nah, itu menurut saya penting karena memang ke depan bahwa jalan itu harus bukan hanya sekedar yang penting bisa dilewati, tapi jalan itu harus berkeselamatan. Nah, berkeselamatan ini harus betul-betul dianalisis tentang bagaimana fungsi jalan itu memberikan jaminan keselamatan kepada pengguna jalan. Ini menurut saya penting. Memang untuk negara Indonesia yang relatif masih boleh dikatakan belum kategori negara maju, itu keselamatan boleh dibilang tidak begitu perhatian. Tetapi negara-negara maju sudah ke sana, dan kita tentunya mumpung belum tertinggal, maka perlu segera memikirkan bagaimana suatu pengelolaan jalan itu memang berorientasi jalan yang berkeselamatan. Begitu. Ranting ilmu saya yaitu kontrol optimal pada mesin listrik. Objek penelitian saya adalah steer by wire pada suatu kendaraan. Jadi steer by wire itu antara setir roda kemudi terhadap roda penentu arah kendaraan itu sudah tidak ada hubungan mekanik sama sekali. Jadi dia memanfaatkan sinyal listrik. Nah, bagaimana kesesuaian dan rasio setir di
kemudi ini terhadap roda ini yang akan untuk menjamin kepresisiannya, keakuratannya adalah perlu dikontrol gitu. Jadi saya menggunakan kontrol artificial intelligence dengan FasiLogic, namun FasiLogic itu masih punya kelemahan karena sangat tergantung dari subjektivitas pendesainnya, maka saya optimasi dengan metode optimisasi. Sangat banyak metode optimisasi yang saya pakai terakhir adalah dari Modified Quantum Particle Swarm Optimization. Jadi semua metode artificial intelligence bagaimana dia bisa membantu mengontrol secara optimal sehingga jaminan dari performance kendaraan, kemudian perseptif dari pengemudi, kestabilan kendaraan bisa terjamin. Ya pemirsa, demikianlah Disnatalis ke-54 dan momentum pengukuhan 2 guru besar Universitas Widya Gama Malang yang dilaksanakan di Gedung UWG Malang pada hari Senin 24 Februari 2025. Dan momentum pengukuhan guru besar ini sekaligus menggambarkan komitmen Universitas Widya Gama Malang dalam mencetak tenaga ahli yang mampu berkontribusi langsung terhadap kemajuan bangsa. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan kru yang bertugas pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa.